Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Bimbel. Kami doakan semoga teman-teman semua sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal P3K khusus di bidang teknis pendidikan guru sekolah dasar. Materi ini juga dilengkapi dengan pembahasan lengkap dan sesuai dengan Permenpan RB nomor 29 tahun 2001. Bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan pembahasan soal sebelumnya, silahkan lihat linknya di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke inti videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang belum mensubscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Perhatikan kegiatan berikut. 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. 2. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. 3. Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. 4. Menemukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 5. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 6. Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 7. Melaksanakan kegiatan remedial. 8. Menilai kegiatan remedial. Dan 9. Menentukan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Pertanyaannya, urutan langkah yang benar dalam melaksanakan remedial adalah? Silahkan dijawab. Jawabannya adalah D. Urutannya 1, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 7, dan 8. Dimulai dari melakukan diagnosis kesulitan belajar. Berikutnya, menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. Berikutnya, merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. Berikutnya, menentukan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Berikutnya, memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. Berikutnya, merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial dan menemukan jenis prosedur dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Berikutnya, melaksanakan kegiatan remedial dan terakhir menilai kegiatan remedial. Jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Pagi ini Bu Ani mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik tidak mencapai KKM, yang harus dilakukan Bu Ani adalah pilihannya A. Memberikan remedial pada masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. B. Memberikan remedial dengan pengelompokan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Mempelajari klasikal untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimum kelas belum terpenuhi. D. Melanjutkan pembelajaran karena persentase ketuntasan di atas 85%. Dan E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Jawabannya adalah A. Memberikan remedial pada masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. Kita lihat
penjelasannya. Pelaksanaan remedial 3/32 kali 100% sama dengan 9%. Di keterangannya 0 sampai 20% pembimbingan individu, 20 sampai 50% pembimbingan kelompok, 50 sampai 100% pembelajaran ulang klasikal semua siswa. Jadi kesimpulannya, Bu Ani harus melakukan remedial bimbingan individu kepada 3 peserta didik karena jumlah persentasenya hanya 9%. Jadi dia masuk kategori 0 sampai 20%, berarti melakukan pembimbingan individu. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketika peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut, pilihannya adalah A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory dan Visual Processing Disorder, E. Non-verbal Learning Disability. Jawabannya adalah C. Disgrafia. Jadi kesulitan belajar itu tentang kata-kata yang diucapkan yang menjadi huruf dan kalimat itu disebut kesulitan belajar disgrafia. Kita lihat penjelasannya. Disgrafia adalah kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Soal nomor 4. Pak Salim adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 orang peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tidak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kesulitan belajar ini disebut, pilihannya A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory dan Visual Processing Disorder, dan E. Non-verbal Learning Disability. Kita lihat jawabannya adalah A. Diskalkulia. Kita lihat penjelasannya. Diskalkulia adalah kondisi di mana anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep matematik dasar. Soal nomor 5. Bu Reni adalah guru kelas SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta untuk menulis. Setelah didiagnosa, ternyata dia mengalami gangguan belajar dan merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Kesulitan ini disebut, pilihannya A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, dan E. Non-verbal Learning Disability. Jawabannya adalah C. Disgrafia. Kita lihat penjelasannya. Disgrafia adalah kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Soal nomor 5 ini sama dengan soal nomor 2 yang sebelumnya, tetapi dengan kasus yang berbeda dan pengertiannya tetap disgrafia. Soal berikutnya.
Hal yang dapat dilakukan guru menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah pilihannya A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. C. Setiap kata yang ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. Dan E. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Jawabannya adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Kita lihat pembahasannya. Yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia adalah 1. Melakukan latihan membaca secara rutin. 2. Buat pelajaran lebih menarik. 3. Menyanyikan lagu dan menempelkan poster abjad angka. 4. Memberikan anak untuk beristirahat. Soal nomor 7. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca kecuali A. Bermain kata, B. Membaca buku bersama, C. Menyajikan gambar huruf pada kata, D. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Jawabannya adalah E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Soal nomor 8. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis bisa disebut gangguan. Pilihannya A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory dan Visual Processing Disorder, E. Non-verbal disability. Jawabannya adalah disgrafia. Kita lihat kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Nomor 8 ini juga sama dengan nomor 2 dan 5, tetapi dengan kasus yang berbeda. Soal nomor 9. Pak Tito memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut. Huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah. 2. Mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil. 3. Bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional. 4. Kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas. 5. Kesulitan menyalin contoh yang sudah ada. Pertanyaannya, tindakan apa yang dilakukan Pak Tito? Pilihannya A. Meningkatkan frekuensi membaca rutin. B. Melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan media gadget. C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. D. Menggambar huruf balok pada poster sederhana. Dan E. Melatih anak dengan bermain tebak kata. Dari kasus di atas, tindakan apa yang dilakukan Pak Tito? Jawabannya adalah C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak
huruf bergaris putus-putus. Kita lihat penjelasannya. Ciri-ciri di atas merupakan gangguan disgrafia. Hal yang dapat dilakukan adalah 1. Melatih memegang pensil dengan benar, mengatur posisi duduk dan jarak mata dengan buku, gunakan pensil segitiga, dan mulai melatih anak untuk mencoret secara bebas. 2. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. 3. Metode menulis huruf balok. Ini dilakukan dengan cara menyebutkan huruf pada anak sambil menunjuk gambar dengan cara menulisnya. Anak kemudian diberikan lembar yang berisikan huruf yang ditulis ulang atau diciplak secara berurutan. Ketebalan dari huruf yang harus diciplak dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. Soal nomor 10. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Peserta didik dilatih memegang pensil. 2. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar dan cara menulisnya. 3. Peserta didik diberikan lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang. 4. Latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring dan mendatar. 5. Mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. 6. Menjiplak tulisan cetak tipis. 7. Menulis huruf balok lalu huruf tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Pertanyaannya, langkah-langkah mengajarkan peserta didik dalam menulis adalah? Jawabannya adalah B. Kita mulai urutannya. Yang pertama, peserta didik dilatih memegang pensil. Kemudian, latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring dan mendatar. Kemudian, menjiplak tulisan cetak tipis, kemudian menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar dan cara menulisnya, kemudian peserta didik diberikan lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang, kemudian menulis huruf balok, lalu huruf tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, dan terakhir mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. Demikianlah pembahasan soal P3K bidang teknis untuk guru SD pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.